Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kedua yang kita bahas, untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau yang disingkat dengan DITII, Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat APRA, Andi Ajis, Republik Maluku Selatan atau RMS, PRRI, Permesta, dan G30S PKI. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai diantaranya sebagai berikut, yaitu mendeskripsikan ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan peranan tokoh-tokoh perjuangan nasional mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1965. Pada pembahasan bab 1, kita akan menemukan dua subtema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah berbagai pergolakan dalam negeri di sepanjang tahun 1945 sampai dengan 1965 yang kita kategorikan sebagai suatu usaha pergolakan. Yang pertama berkaitan dengan ideologi, kemudian berkaitan dengan kepentingan atau vested interest, dan yang ketiga berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang kedua, kita akan mempelajari dari konflik menuju integrasi. Di sini kita akan menemukan suatu kesadaran tentang arti pentingnya sebuah integrasi bangsa bagi negara yang merdeka. Kemudian kita akan melihat berbagai macam tokoh-tokoh yang punya peran penting dalam usaha integrasi bangsa Indonesia, dan kita patut untuk meneladani. Jenis pemberontakan akhirnya kita bisa golongkan menjadi 3. Yang pertama, karena perbedaan ideologi. Yang kedua, pergolakan akibat kepentingan atau vested interest. Dan yang ketiga adalah pergolakan yang dikarenakan oleh sistem pemerintahan. Pada pertemuan hari ini, yang kita bahas adalah perbedaan ideologi. Pergolakan yang diakibatkan karena perbedaan ideologi, ada 3 peristiwa yang menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, di mana yang pertama kita akan melihat pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, kemudian yang kedua pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan yang ketiga pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Untuk yang pertama kita bahas adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini berlatar belakang perbedaan ideologi.
Kita tahu bahwa PKI merupakan partai yang berhaluan komunis. PKI menjadi sebuah kekuatan baru dalam perpolitikan di Indonesia, yang mana pada saat itu mereka mendirikan sebuah front nasional yang kemudian membentuk negara Soviet Republik Indonesia. Dan hal ini ditentang oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Kemudian pemerintah akhirnya melancarkan sebuah operasi militer untuk menumpas gerakan ini. Yang mengagetkan adalah dalang dari peristiwa ini tidak lain adalah mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan dalang dari tokoh PKI sendiri yaitu adalah Musso. Pemberontakan yang kedua adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Latar belakang pemberontakan ini adalah kekecewaan terhadap hasil dari perjanjian Renville. Pada saat itu, Jawa Barat tidak diakui statusnya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian, ada tokoh yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau yang sering disingkat dengan SM Kartosuwiryo yang memproklamirkan Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan SM Kartosuwiryo menganggap dirinya sebagai imam besar yang diikuti oleh beberapa daerah. Di antaranya ada Jawa Tengah oleh Amir Patah, Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakar, Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar, dan di Aceh oleh Tengku Daud Bureu. Kemudian pemerintah tidak tinggal diam dengan gerakan ini. Di antaranya melalui sebuah operasi militer yang dinamakan Operasi Pagar Betis. Pemberontakan yang ketiga adalah gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30S PKI, di mana latar belakang dari pemberontakan ini adalah persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat. Pada saat peristiwa ini berlangsung, terjadi penculikan terhadap tokoh-tokoh penting di tubuh Angkatan Darat. Kemudian, cara penumpasan dari gerakan ini sendiri adalah dengan menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. Dan beberapa objek vital seperti gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi berhasil dikuasai oleh Angkatan Darat. Kemudian juga membersihkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang disinyalir sebagai markas dari PKI. Peristiwa ini nanti akan menjadi sebuah tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana nanti akan muncul dokumen penting, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Berikut ini adalah dokumentasi beberapa tokoh penting di tubuh Angkatan Darat yang menjadi korban keganasan gerakan 30 September _PKI atau yang kita sering kenal dengan sebutan pahlawan revolusi. Ada satu korban yang akan dijadikan sasaran oleh PKI, yaitu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Tetapi beliau berhasil melarikan diri, namun di satu sisi anak beliau yang bernama Ade Irma Suryani tewas terbunuh. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.